Sekarang kita lanjutin lagi bahas stoichiometry part 2. Yang tingkatnya udah lumayan susah nih ya. Fokus. Langsung ke bahas soal. 0,2500 gram contoh atau sampel mengandung besi 3 sulfat direaksikan dengan larutan kalium dikromat 0,15 normal dalam suasana asam sulfat. Memerlukan sebanyak 8,65 mili untuk bereaksi habis. Tentukan reaksinya sama kadar besi dalam sampel tersebut. Berarti di sini kita dapat reaktannya besi 2 kecil sih. Besi 2 sulfat sama besi 2 sulfat, kalium dikromat sama asam sulfat reaktannya. Seperti biasa, produk kita gak tahu. Kita bikin sendiri. Kita langsung ke pembahasannya. Di video sebelumnya kita udah coba ngerjain nentuin produk pakai cara ion elektron. Sekarang kita coba nentuin produk pakai cara bilox, karena kita harus bisa dua-duanya. Kata butin. Nah, di sini yang mengalami oksidasi itu Fe2SO4. Di sini Fe2SO4 yang berpotensi mengalami oksidasi itu Fe. Di sini Fe biloxnya plus 2 dioksidasi jadi Fe plus 3. Terus yang mengalami reduksinya K2Cr2O7. Yang berpotensi mengalami reduksinya itu Cr2+. Di sini Cr2+ muatannya plus 6. Direduksi jadi Cr3+. Kita tulis ion-ionnya seperti biasa metode bilox pada umumnya. Jadi Fe2 tambah Fe2+ ditambah Cr2O72- jadi Fe3+ tambah 2Cr3+. Kita setarain dulu atom-atomnya selain O dan H. Fe udah satu, Cr-nya di kanan ada 2, di kiri ada 2, di kanan ada 1, berarti di kanan kita kali 2. Jadi 2Cr3+. Kita tadi udah tahu yang reduksi yang mana, oksidasi yang mana. Oke. Terus kita tentuin jumlah elektron yang terlibat. Fe2+ jadi Fe3+, berarti melibatkan 1 elektron. Cr2O7 2- jadi 2Cr3+. Dari bilox plus 6 jadi bilox plus 3. Melibatkan 3 elektron. 3 elektron itu buat 1 Cr, karena di situ ada 2 Cr berarti 3 dikali 2. Jadi untuk mereduksi memerlukan 6 elektron. Terus kita kali silang supaya jumlah elektron yang terlibatnya sama. Yang reduksi kita kali 1, yang oksidasi kita kali 6. Koefisien ini bakal jadi pengali ini bakal jadi koefisien buat reaksinya. Terus kita masukin koefisien tadi. Fe karena dia di kalium jadi 6 Fe2+. Cr2O7- karena dia dikali 1 berarti tetap Cr2O7-. Terus Fe3+ karena dia tadi dikali 6 berarti jadi 6 Fe3+. Terus 2Cr3+ karena dia dikali 1 jadi tetap 2Cr3+. Itu kita hitung muatannya. 6 Fe2+ muatannya plus 12. Cr2O7- muatannya min 2. Total di kiri muatannya plus 10. Terus kita ke yang di kanan. 6 Fe3+ muatannya plus 18. 2Cr3+ muatannya plus 6. Total di kanan ada plus 24. Karena ini suasana asam berarti kita tambahin H+ supaya muatan di kanan di kiri tuh sama. Supaya sama berarti kita tambahin 14H+ di ruas kiri. Jadi nanti muatannya sama-sama plus 24 antara di kanan dan di kiri. Kita tambahin plus
14H+. Terus H+ itu kita setarain lagi sama H2O. Berarti di ruas kanan kita tambahin 7H2O. Ini sama jumlah H+-nya ada 14. Di situ kita balikin lagi ke reaksi awalnya yang utuh. 6Fe2+. Karena bentuk awalnya FeSO4 berarti di sini jadi 6FeSO4. Cr2O7 2-. Bentuk awalnya Cr2O7 berarti tetap K2Cr2O7. 14H+, bentuk awalnya H2SO4. Jadi 7H2SO4 karena H-nya harus ada 14. Terus 6Fe3+. Fe dan Cr akan berikatan sama SO4. Gak mungkin dia berikatan sama Cr2O7. Tahu dari mana? Itu kalian harus cari tahu sendiri. Karena kalau kalian berarti kalian bakal tahu, oh ini gak mungkin berikatan sama Cr2O7. Ini bakal berikatan sama SO4. Jadi kunci di sini kalian harus banyak berlatih. Oke? Kita lanjutin dulu. 6Fe3+ berarti berikatan sama SO4 2- jadi Fe2SO4 3 kali. Supaya Fe-nya ada 6 berarti koefisiennya ada 3. Jadi 3 Fe2SO4 3 kali. Cr3+ berikatan sama SO4 jadi Cr2SO4 3 kali. Supaya Cr-nya ada 2 berarti koefisiennya 1. H2SO4-nya tetap. Nah, di sini karena di kanan belum ada ion K+, di kiri ada 2 ion K+, berarti K+ kita buat. Di sini K+ gak mungkin berikatan sama Cr2O7. Jadi K+ berikatan sama SO4 2-. Kuncinya tadi kalian harus banyak ngerjain penyetaraan reaksi. Nanti kalian juga kebiasa. Oh, ini bakal berikatan sama SO4. Oh, ini bakal berikatan sama ini. Nah, kuncinya kalian harus banyak berlatih. Oke? Di sini K berikatan sama SO4 2-, jadi K2SO4. Terus kita setarain K-nya di kanan sama di kiri. Di kiri K-nya ada 2, di kanan juga ada 2, udah sama. Udah, penyetaraan selesai. Nah, kita lanjut buat menghitung kadar. Dari soal tadi kita tahu tuh ya, konsentrasi kalium dikromat itu 0,15 normal. Berhubung normalitas, berarti untuk memudahkan kita pakai MgST. Udah di request juga sama Butin tadi, supaya gampang daripada pakai mol kita pakai MgST. Selain mempersingkat waktu juga memudahkan kita. Kita bedah dulu rumus MgST. MgST itu berasal dari normalitas. N sama dengan GST per liter. Atau bisa juga MgST per mililiter. Kita mau cari MgST berarti MgST sama dengan normalitas dikali mili. Berarti mili dikali normalitas ya. Nah, terus kita tulis rumusnya tadi. MgST sama dengan normal kali mili. Normalitasnya 0,15, mililiternya 8,65 mililiter. Diperoleh MgST-nya 1,2975. Ada catatan penting khusus untuk MgST. MgST itu gak dipengaruhi sama koefisien. Kalau buat soal PG nanti, kalau kalian gak disetarain, tapi gak disetarain juga gak apa-apa. Kalau di soalnya gak minta disetarain. Jadi MgST itu gak perlu kita setarain. Karena apa? Karena MgST setiap senyawa dalam satu reaksi itu pasti sama semua. Mau di FeSO4, mau di K2RCr2O7, mau di H2SO4, mau di Fe2SO4 3 kali, atau dimanapun, selama itu masih dalam satu reaksi, MgST-nya sama. Makanya itu lebih memudahkan kita dan mempersingkat waktu dalam perhitungan. Nah, kita mau cari kadar Fe dalam sampel. Harus diingat juga, karena untuk menetapkan kadar berarti
kita harus cari senyawa di produk yang mengandung Fe itu apa. Berarti senyawa Fe2SO4 3 kali. Ya, senyawa ini yang mengandung besi. Jangan kita ambil yang ini, jangan. Gak boleh. Soalnya tadi gue ngerjain kayak gitu sama Butin, salah. Kata Butin salah. Gak. Ambil senyawa yang punya Fe-nya tapi yang ada di produk. Kita cari massa dari MgST. Nah, gimana cari massa dari MgST? Kita bedah rumus MgST. GST dasarnya adalah GST. Rumusnya gram per BST. Berarti kalau kita mau, bisa juga MgST sama dengan miligram dikali BST. Berarti kalau kita mau cari miligram, rumusnya BST dikali MgST. Kita tulis rumusnya Mg sama dengan MgST dikali BST. MgST-nya tadi sama kan ya, karena MgST gak dipengaruhi koefisien, berarti sama kayak K2CR27. MgST kita peroleh 1,2975. Terus kita cari BST-nya. BST dalam reaksi redox, rumusnya BST sama dengan Mr dibagi jumlah elektron. Mr dari Fe2SO4 3 kali kita dapat 400. Jumlah elektron yang terlibat kita dapat 1. Buat yang masih bingung cara nentuin BST dari reaksi redox, kalian bisa buka lagi video menentukan BST. Berarti kita dapat BST-nya tuh 400. Berarti miligram Fe2SO4 yang dihasilkan sebanyak 512 miligram. Terus habis itu kita bisa langsung cari kadar Fe-nya. Karena ini yang ditanya kadar Fe, berarti Fe itu kan unsur dalam sampel, berarti kita perlu cari faktor kimia. Karena Fe-nya dalam senyawa Fe2SO4, berarti faktor kimianya 2Fe per Fe2SO4 3 kali. Ini faktor kimianya. Kita masukin ke sini. Rumus mencari kadar sama kayak mencari kadar praktik di gravimetri ya. Fk kali massa Fe2SO4 3 kali per massa sampel kali 100%. Ini rumusnya. Faktor kimianya diperoleh 12/400. Terus massa Fe2SO4 nya tadi kita dapat 512 mg. Massa sampelnya di soal itu 0,2500 gram. Kita ubah ke miligram supaya sama ya. Masanya berarti diperoleh 250 mg dikali 100%. Kita peroleh kadar Fe dalam sampel tuh 57,344%. Dah, selesai. Kalian coba lagi berlatih ya. Kalau ada pertanyaan, bisa chat, bisa juga tulis di kolom komentar. Materi redox subbab-subbabnya udah habis semua. Jadi ini video terakhir. Selamat belajar. Lusa kita udah PAT KD1 sama kanal. Semangat.